Halo teman-teman, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan perdebatan yang terjadi belakangan ini mengenai isu penyalipan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, ada juga yang mengatakan itu adalah rencananya Allah. Jadi mana yang benar? Apakah penyalipan rencana iblis atau rencana Allah? Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban dan kesimpulan, pertanyaan ini tidak dapat dijawab sesederhana itu. Tidak dapat dikatakan, ya itu rencana Allah atau itu rencana manusia. Karena kita harus melihat banyak aspek sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari si iblis. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40 ya. Nah, namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat yang ke-44, kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus ini itu berasal dari si iblis. Karena apa? Karena iblis benci dengan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga iblis ini berusaha mencelakai, melukai, dan membunuh Yesus menggunakan orang-orang Farisi. Bahkan ketika Yesus lahir, iblis menggunakan Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi termasuk Yesus. Dan itu pun gagal. Lalu dia menggunakan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Bahkan ia merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus dan Yesus diserahkan untuk dibunuh melalui salib. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari iblis. Dan iblis ingin membunuh Yesus karena kebencian iblis terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh ya. Yohanes 13 ayat yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Jadi iblis itu merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam agar kemudian diadili dan kemudian dibunuh melalui salib Romawi. Karena apa? Iblis ini benci sekali dengan Yesus. Karena iblis ini ingin sekali menghancurkan, ingin melukai Yesus. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Yesus di dalam kebenaran Yesus. Maka iblis ini menggunakan segala cara, termasuk imam-imam Yahudi dan juga Yudas. Jadi iblis ini ingin membunuh Yesus karena berpikir dengan membunuh Yesus maka iblis bisa menang atas Yesus. Ya karena apa? Karena kuasa iblis yaitu kematian. Iblis ini ingin menyeret semua orang di dalam kuasa kematian, termasuk Yesus. Sehingga iblis ingin membunuh Yesus. Makanya kita lihat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, iblis itu berkuasa atas maut. Sehingga dia ingin menyeret Yesus ke dalam perangkat iblis yaitu kematian. Karena iblis berpikir dengan dibunuhnya Yesus, maka iblis bisa menang atas Yesus. Tapi yang namanya juga iblis itu bodoh dan iblis itu tidak maha tahu. Iblis berpikir dengan membunuh Yesus melalui salib, maka Yesus dikalahkan oleh iblis. Dan iblis menang atas Yesus. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru Tuhan Yesuslah yang mengalahkan iblis itu atas rencana busuk iblis itu sendiri. Mengapa Tuhan Yesus dengan rela memberi dirinya disakiti, dipukul, bahkan dibunuh? Agar dengan terbunuhnya Yesus mati. Dan ketika Yesus mati, dia memasuki kematian. Ingat, kematian itu kuasanya iblis. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi ketika Yesus memasuki kematian, artinya Yesus memasuki daerahnya iblis, kuasanya iblis. Dan ketika Yesus memasuki kuasanya iblis itu, itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk melucuti, menghancurkan, menginjak-injak kuasa iblis itu.
Dan bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas iblis itu, bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas kematian itu adalah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Yesus bangkit, itu buktinya kematian itu tidak bisa menahan Yesus. Yang artinya juga Yesus berhasil menginjak iblis itu. Yesus berhasil menginjak, menghancurkan kuasanya iblis itu, yaitu kematian, melalui kebangkitannya itu. Nah, inilah iblis itu, penipu yang telah tertipu. Iblis tertipu dengan rencananya sendiri, karena dia nggak maha tahu, dia nggak pinter. Dia lihat Yesus, oh Yesus ini lemah, Yesus ini miskin, aku bisa kuasai dia. Tapi iblis itu bodoh. Justru di dalam tubuh Yesus yang terlihat lemah itu, di dalam dia ada keilahiannya. Dan ketika dia memasuki kematian, dia menghancurkan iblis itu, menghancurkan kematian yang adalah kuasa iblis itu melalui keilahiannya yang bersinar. Dan bukti bahwa Yesus menang adalah Yesus bangkit. Artinya kematian gak sanggup menahan dia, dan kematian tidak mampu mengalahkan Yesus. Maka iblis dikalahkan oleh rencana busuknya sendiri. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa rencana jahat untuk membunuh Yesus melalui salib itu memang datang dari iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan demikian agar Tuhan Yesus dapat mempermalukan dan mengalahkan iblis itu melalui rencana busuk iblis itu sendiri. Sehingga dengan menangnya Yesus Kristus itu menjadi berkat bagi dunia. Maka kita punya dua kesimpulan. Rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Tetapi rencana keselamatan yang datang dari pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu ya datang dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mana nih? Aduh, maaf ya teman-teman. Ya. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Ya. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ya memang iblis merencanakan yang jahat terhadap Yesus. Tapi Yesus mengizinkan rencana iblis itu agar Yesus melalui hal itu merencanakannya untuk kebaikan manusia. Inilah yang disebut kutuk diubah menjadi berkat. Iblis si penipu telah tertipu oleh rencananya sendiri. Nah, sehingga karena iblis ini malu dengan salib, sehingga karena iblis ini malu dengan senjatanya, wong iblis dikalahkan oleh senjatanya sendiri, sehingga iblis itu malu. Maka ketika iblis ini malu dengan salib, yang tadinya mereka pikir bisa mengalahkan Yesus, tapi justru merekalah yang dikalahkan melalui salib itu, maka iblis ini menciptakan sebuah hoaks dan ajaran yang palsu. Iblis ini mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa? Mereka malu dan trauma terhadap salib. Karena iblis berpikir melalui salib mereka bisa kalahkan Yesus, tapi justru melalui salib itulah Tuhan Yesus mempermalukan mereka. Dan karena mereka malu, diciptakanlah hoaks terbesar di dunia. Yesus tidak pernah tersalib. Ya namanya juga iblis pendusta kan? Mereka menciptakan dusta. Padahal bukti Yesus tersalib banyak. Tapi dia mendustakan banyak orang dengan mengatakan Yesus tidak tersalib. Padahal karena mereka malu aja pada salib. Begitu. Ya, Tuhan memberkati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti.
Shalom dan damai Kristus bersama kita.